Iya, Lisa, ada banyak cara sebenarnya untuk mudik ya, selain tadi dengan bajai Ya, gitu ya, sehingga mengirit banyak sekali. Tapi ini juga ada nih yang kita ketahui, pemirsa, pemerintah ini melarang masyarakat untuk mudik, tapi diperbolehkan naik kereta api jarak jauh dengan sejumlah syarat seperti perjalanan dinas dan lainnya. Tentu saja dilengkapi dengan surat keterangan. nah sudah ada Hasbi Allah yang Ya. saat ini berada di Stasiun Pasar Senen, Jakarta dan kita langsung tanya mengenai situasi terkini. Selamat pagi Hasbi, bagaimana kondisi pagi ini di Stasiun Pasar Senen, Jakarta? Apakah kalau kami lihat di belakangan ini sudah mulai ramai ya Ramai calon sekali. penumpang. Iya. Bagaimana bisa diceritakan Hasbi? Ya, Gede dan Arlista, bisa dilihat di belakang saya ada pilihan Genos dan juga tes COVID antigen, di mana banyak sekali antrean ini sudah mulai dari pukul 5 pagi, di mana tadi saya sudah standby dari pukul 4.30 dan kemudian terlihat antrean di pukul 5 pagi. Ini tentunya adalah masyarakat yang ingin pulang dan juga menggunakan jasa kereta api jarak jauh. Dan tadi juga ada kereta yang pertama berangkat yaitu jurusan Kuto Arjo, kemudian nanti menyusul yang kedua di pukul 6.30 waktu Indonesia bagian Barat yaitu Bengawan jurusan Yogyakarta. Kemudian di sini antrian terjadi dikarenakan memang bilik yang ada atau disediakan hanya 10 saja untuk tes Genos. Tentu ini adalah menimbulkan kerumunan dan juga antrian yang panjang dan sempat petugas ini kewalahan karena adanya banyaknya antrian masyarakat yang ingin menggunakan tes COVID-19 Genos. Lalu juga selain Genos ini 70% masyarakat ingin menggunakan ini karena murah. Harganya Rp30.000 dibandingkan tes antigen yang harganya Rp85.000. Selain itu juga batasan waktu yang disediakan sebelum 2 hari larangan mudik, syaratnya saat pengetatan di tanggal 22 hingga tanggal 5 Mei itu adalah 1 hari atau 24 jam maksud saya, di mana itu merupakan dokumen kesehatan yang menjadi prasyarat untuk masyarakat menaiki atau menggunakan jasa kereta api. Kemudian selain itu juga pihak PT KAI mengatakan bahwasanya memang ada pembatasan mengenai adanya banyaknya unit mereka yang berangkat. Hanya 20 saja kemarin data yang kami terima adanya unit yang berangkat. Dan kemudian tiket juga dibatasi hanya 10.000 tiket yang disediakan oleh pihak PT KAI. Dan kemudian daripada itu juga masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan antrian hanya di stasiun Senen karena Daob 1 menyatakan bahwa ada beberapa Genos atau tes COVID-19 yang ada di Gambir dan juga di stasiun Bekasi. Gede dan Arlista. Ya, Hasbi, untuk menjalani tes Genos ini berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan sehingga antrian ini bisa diminimalisir begitu dan hasilnya akan keluar berapa menit setelah tes? Ya baik, Gede, sebenarnya sebelum melakukan tes Genos ini harus tidak boleh makan, tidak boleh merokok terlebih dahulu karena nantinya uap yang akan diambil 30 menit lalu di sini harus mengantri. Nah, tahap mengantri ini yang cukup lama sebenarnya. Hampir 15 sampai 20 menit juga yang dibutuhkan untuk antrian. Lalu nanti akan dilakukan peniupan dan akan dideteksi oleh komputer yang ada di stasiun Senen ini. Dan itu tidak lama, hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja. Nanti akan mendapatkan surat bahwasanya mereka telah dinyatakan lolos untuk bisa melakukan keberangkatan. Untuk antigen juga harusnya lebih cepat karena memakan waktu hanya 15 menit saja dan antriannya juga cukup sedikit. Dan kebanyakan petugas untuk mengarahkan masyarakat menggunakan tes antigen, mereka disuruh atau diperintahkan untuk mengambil jalur sebelah kiri sini agar untuk mengambil tujuan Bengawan atau yang ingin melakukan berangkatan lebih cepat, maka mereka harus dialihkan ke antigen ini. Yang menarik di situ, Gede dan Arlista. Hasbi Allah mengenai tentang petugas, apakah sebelumnya tidak ada penyuluhan ataupun sosialisasi untuk para penumpang? Kalau misalkan mereka ingin berangkat pada pagi ini, mereka bisa melakukan tes Genos ataupun tes antigen ini kemarin sore sehingga tidak terjadi penumpukan penumpang seperti yang ada di belakang Anda saat ini. Ya, setelah saya tanyakan kepada penumpang kenapa mereka tidak melakukan tes waktu sore,
ada rasa ketakutan ketika mereka nantinya melakukan tes sore hari karena takutnya nanti surat atau prasyarat dari Genos ini ataupun juga rapid test antigen yang mereka anggap atau dalam benak dan persepsi mereka akan hangus dalam 1 kali 24 jam. Makanya hari ini juga mereka lakukan dan maka beberapa menit kemudian mereka berangkat. Itulah sebenarnya menjadi penumpukan yang ada di area Stasiun Senen. Sebenarnya Daob 1 PT KAI ini menyatakan bahwasanya ada beberapa tempat memang yang disediakan tidak hanya di Stasiun Senen, ada di Gambir dan juga ada di Bekasi. Dan untuk biliknya masih 10 bilik untuk tes Genos. Diharapkan juga PT KAI nantinya akan menambah karena memang dari sebelumnya seperti di awal April itu dari 4 alat tes, kemudian 6 alat tes dan nambah jadi 10 alat tes seperti sekarang. Alista dan juga Gede. Ya, saat ini ada berapa alat tes ini yang digunakan tim yang melakukan tes antigen maupun Genosnya, ada berapa alatnya yang sampai saat ini masih bisa dipakai? Seluruhnya bisa digunakan, Gede. Baik itu Genos ada 10 unit, ada 10 bilik tepatnya. Bilik satu untuk masing-masing penumpang nantinya akan dijejerkan masing-masing 1 dan 10 berbaris. Kemudian juga untuk rapid test sama, begitu juga dengan rapid test, maka mereka nanti akan antri. Namun yang di sini menjadi keunggulan adalah lebih cepat hasilnya yang akan keluar tanpa menunggu terlebih dahulu. Tidak boleh makan dan minum ataupun tidak boleh makan maksud saya dan juga merokok terlebih dahulu ataupun ada rasa di dalam area mulut agar nanti memudahkan untuk melakukan tes Genos. Ya, mungkin terakhir Hasbi, apa saran Anda bagi warga yang ingin mudik begitu kampung halaman supaya mudik mereka lancar, tidak ikut dalam antrian yang panjang untuk tes antigen dan Genos ini? Ya baik, Gede. Saya sarankan secara pribadi tidak dan tahan terlebih dahulu untuk mudik. Nanti ketika nanti ada sudah Lebaran baru mudik begitu. Namun PT KAI juga menyatakan bahwasanya masyarakat yang ingin tetap pulang sebelum larangan mudik di tanggal 6 Mei ini tentunya tetap menjaga jarak karena sudah semua aturan-aturan ini diperjelas mulai dari tanda silang, kemudian juga jaga jarak, disediakan hand sanitizer, kemudian juga dibatasi ketika di area peron maupun juga di area gerbong tidak boleh lebih dari 70%. Dan juga untuk Genos dan tes rapid test antigen ini juga sudah disediakan di beberapa stasiun. Jadi bagi Anda yang ingin kembali, sebaiknya Anda perbanyak referensi Anda untuk melihat apakah perlu untuk mengantri dan perlukah melakukan kerumunan yang seperti yang ada di belakang saya ini, Gede dan Alista. Ya, baik. Terima kasih Hasbelo atas informasi Anda. Selamat bertugas kembali. Sarannya bagus juga nih. Saran bagus. Kalau bisa tahan dulu. Jangan mudik. Tapi sebenarnya ini ada salah kaprah dari para calon penumpang seperti itu ya untuk tes Genos ataupun tes antigen lainnya ini yang 1 kali 24 jam. Ini merupakan 1 kali 24 jam setelah hasilnya keluar. Bukan 1 kali 24 jam pergantian hari, tengah malam terus sudah tidak berlaku. Ini yang salah kaprah. Jadi untuk menghindari adanya kerumunan pada saat keberangkatan lebih baik 1 hari sebelumnya. Iya.